Baik anak-anak, pada kesempatan kali ini ya, untuk contoh yang ketiga ya ini, tadi sudah belajar bagaimana cara menggambar HCl, tadi kalian juga sudah belajar bagaimana cara menggambar struktur Lewis dari H2S. Nah, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan untuk belajar bagaimana cara menggambar struktur Lewis dari CH4 ya. Seperti yang sudah kita lakukan pada dua contoh yang di awal tadi, bahwa kita harus langkah pertama menentukan elektron valensi dari unsur penyusun CH4 ya. CH4 ini berarti dia tersusun dari atom C dan atom H, begitu ya. Maka kita cari dulu elektron valensinya C. Kalau kita lihat pada tabel periodik unsur, maka C atau karbon memiliki nomor atom 6. Sehingga kalau dikonfigurasikan menjadi K2L4 ya, alias elektron valensinya atau elektron pada kulit terluarnya ada berapa? Berarti ada di kulit L ini, yaitu sebanyak 4 elektron, EV-nya 4. Nah, berikutnya kita akan menentukan elektron valensi dari H. H nomor atomnya 1, berarti konfigurasinya K1. EV-nya berarti 1. Ya, seperti ini. Nah, berikutnya setelah kita menentukan ini bukan nomor 2, tapi atom pertama C, atom kedua H. Nah, setelah kita langkah pertama selesai atau elektron valensinya sudah ditentukan, maka berikutnya yang harus kita lakukan adalah ke langkah kedua, yaitu menggambar kerangkanya. Ya, kita perhatikan untuk CH4 ini terdiri dari satu atom C ya, dan berapa? 4 atom H. Artinya ada lebih dari 2 gitu ya, alias ada 5 atom. Nah, berarti kerangkanya bentuknya adalah ada atom pusat dan ada atom tepi atau ada atom terminal. Nah, kita ingat kembali bahwa pada tabel periodik unsur, atom C terletak pada golongan 4A. Sedangkan atom H terletak pada golongan 1A. Alias, atom C terletak di ujung sebelah kanan atau lebih kanan daripada atom H. Atau dengan kata lain, atom H terletak lebih kiri daripada atom C. Berarti dapat disimpulkan bahwa atom C lebih elektronegatif dibanding atom H. Sehingga yang di tengah siapa? Betul, yang di tengah adalah atom C, atau yang sebagai atom pusat adalah atom C. Lalu H letaknya di mana? H letaknya di pinggir atau di tepi atau terminalnya. Berarti ada berapa H yang harus kita gambar? Betul sekali, ada 4 atom H yang harus digambar. Saya gambar di atas 1, di kanan 1, di bawah 1, di kiri 1. Ya. Nah, pas ya. Ada 4 atom H yang mengelilingi atom C. Lalu berikutnya kita harus membagi nih elektron valensinya, kita gambar pada kerangka ini. Saya beri perjanjian dulu seperti tadi. Untuk atom 4 tandanya silang, untuk atom H saya beri tanda bulatan hitam. Nah, kita gambar dari yang atom terminal dulu ya anak-anak, biar mudah. Atom terminal berarti atom tepi, yaitu dari atomnya H. Satu atom H punya 1 elektron. Ini saya gambar. Untuk atom H yang bawah saya gambar. Untuk atom H yang kanan ini saya gambar elektronnya. Untuk atom H yang atas ini saya gambar elektronnya. Pas. Sekarang kita tinggal membagi atom pusatnya, elektron yang dimiliki atom pusat. Oh sorry, ya, saya keliru menggambar elektronnya. Perjanjiannya saya ubah ya, tidak jadi begini. Tapi untuk C, bulatan hitam. Untuk atom H, tanda silang, mohon maaf ya, biar tidak mengubah gambar. Nah, setelah kita menggambar elektron valensinya H, sekarang kita akan menggambar elektron valensinya C. Begitu ya, dengan tanda bulatan hitam.
C ada 4. 4 ini kalau kita pasangkan dengan elektronnya H, udah pas ya, masing-masing mendapat 1, sehingga masing-masing berpasangan. Maka saya akan bagi dari yang atas dulu. 1, kanan 2, untuk yang bawah 3, untuk yang kiri 4. Sehingga ada 4 pasang elektron. Kita periksa apakah sudah memenuhi aturan oktet maupun dupletnya. Untuk atom H, di sekelilingnya ada 2, sudah duplet. Atom H yang bawah sudah duplet. Atom H yang kiri sudah duplet ya, alias 2 elektron. Atom H yang atas juga sudah duplet. Sekarang kita periksa atom C. Di sekeliling atom C ada berapa elektron? Tuh, ini begini ya gambarnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sudah ada 8 elektron alias memenuhi aturan oktet. Nah, tambahan ya, untuk struktur Lewis ya, itu struktur tanda titik atau silang begini, atau misal pakai tanda bulatan hitam juga boleh, atau kadang ada buku yang pakai tanda segitiga juga boleh. Nah, struktur Lewis ini bisa diubah menjadi struktur garis ya. Jadi gambar struktur Lewis juga bisa diubah menjadi struktur garis, bisa diubah menjadi struktur garis. Bagaimana caranya? Perjanjiannya begini, struktur garis digambarkan dengan satu garis yang mewakili satu PEI. Kalau ada 2 PEI berarti garisnya ada 2. Kalau ada 3 PEI berarti garisnya ada 3. Nah, dari struktur Lewis yang seperti ini ya, ini namanya struktur Lewis. Kalau kita gambar menjadi struktur garis, maka akan menjadi begini ya. C di tengah, H, kanan juga ada H, kiri juga ada H, bawah juga ada H. Maka di sebelah kanan ini ada satu PEI kan ya, satu pasang elektron ikatan ya, yaitu elektronnya C1, elektronnya H1 berikatan membentuk satu ikatan. Maka kita wakili dengan satu garis. Yang di atas juga demikian, satu elektronnya C, satu elektronnya H membentuk ikatan yang kita wakili dengan satu garis. Yang di kiri juga sama, yang di bawah juga sama. Maka jadilah struktur garis dari molekul CH4 ya. Jadi untuk gambar ini gambar kerangka dan gambar struktur Lewisnya. Berarti ini langkah 2 dan sekaligus menjadi langkah 3. Seperti itu anak-anak. Semoga bisa dipahami dengan baik.